Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matematika tes perangkat desa, masih dalam materi bangun datar di bagian keempat. Namun kita sudah sampai di season yang kedua, yaitu dari soal nomor 21 hingga soal nomor 25. Jadi langsung saja yuk. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan Trik Belajar Channel, perkenalkan bahwa channel ini adalah sebuah channel yang membahas tentang ujian perangkat desa. Jadi langsung di subscribe ya. Langsung saja yuk kita bahas. Soal nomor 21. Segitiga ABC siku-siku di B kongruen dengan segitiga PQR siku-siku di P. Jika panjang BC sama dengan 8 dan QR sama dengan 10, maka luas segitiga PQR adalah A 24 cm persegi, B 40 cm persegi, C 48 cm persegi, dan D 80 cm persegi. Oke. Nah, misalkan nih ada dua buah segitiga ya, misalnya nih saya buat sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini adalah siku-sikunya di sini. Segitiga yang pertama, misalnya ini saya beri nama A, B, dan C. Siku-siku di B ya. Ini sudah benar nih, siku-siku di B kongruen dengan segitiga PQR, siku-siku di P. Nah, misalnya ada lagi sebuah segitiga ya. Oke. Nah, PQR siku-siku di P gini kan. Nah, kemudian bebas nih. Nah, Q-nya saya taruh di sini juga nggak apa-apa ya, atau dibalik juga nggak masalah. Nah, siku-siku di P ya. Ini siku-siku di P. Jika panjang BC adalah 8, sedangkan QR, nah QR adalah 10. Nah, maka luas segitiga PQR ya, PQR adalah titik-titik. Ingat bahwa luas segitiga itu adalah setengah kali alas gitu kan, kali tinggi gitu. Nah, sama dengan setengah. Nah, alasnya berapa? Boleh PR, boleh PQ gitu ya, belum tahu. Tingginya berapa juga belum tahu. Maka kita bisa mencari nilai alas dan tingginya ya, ini PQ dan PR-nya itu dengan melihat segitiga yang sebelahnya, karena kedua segitiga ini kongruen. Misalnya nih, ini di depan P 10 gitu kan. Kemudian berarti di sini kan juga 10 gitu ya. Berarti yang sini berapa? 8. Gitu kan. Nah, tinggal PR itu apa? Nah, gunakan Pythagoras bahwa PR kuadrat itu sama dengan RQ kuadrat gitu kan. Dikurangi PQ kuadrat gitu ya, sama dengan RQ-nya berapa? 10 kuadrat min PQ-nya 8 kuadrat gitu ya. Berarti 100 dikurangi berapa ini? 64 sama dengan 36. Ini masih PR kuadrat. Jadi PR sendiri adalah akar dari 36 sama dengan berapa? 6. Ternyata di sini 6 gitu ya. Jadi kita bisa menulis alasnya itu adalah 6, tingginya adalah 8. 6 dengan 2 ini bisa disederhanakan. Dapat 3 gitu ya. Sama dengan berapa ini? 8 kalikan 3. 24. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 22. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. Andi berlari mengelilingi lapangan tersebut 3 kali. Maka jarak yang ditempuh Andi adalah titik-titik meter. A 562,5, B 565,2, C 565,5, D 565,8. Nah, berarti yang kita cari adalah keliling dari lingkaran tersebut baru dikalikan dengan 3, karena Andi itu mengelilingi lingkaran itu sebanyak 3 kali. Oke, keliling lingkaran, ingat keliling lingkaran, lingkaran adalah rumusnya Pi kalikan dengan diameter gitu ya. Nah, diameternya berapa? 60 ini ya, berdiameter 60. Sedangkan Pi yang digunakan
Iya, pakai 3,14. Mengapa? Karena 60 ini bukan kelipatan dari 7. Maka tinggal dikalikan nih. 60 gini ya. Berarti 3,14 kali 60 berapa? 188,4. Jadi karena mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, berarti tinggal dikalikan 3 kali 188,4 sama dengan berapa? 565,2. Mudah ya. Soal nomor 23. Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran memiliki diameter 40 meter. Kolam tersebut dikelilingi jalan setapak selebar 1 meter. Luas jalan setapak itu adalah titik-titik gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini ada kolam renang gitu kan. Nah, berbentuk lingkaran. Kemudian di sekelilingnya ini ada jalan setapak. Ya, jalan setapak. Yang jaraknya itu 1 meter gitu ya. Jaraknya ini 1 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa ini ya, berapa luas jalan setapak ini gitu kan. Nah, berapa luas jalan setapak ini. Nah, maka untuk mencari luas jalan setapak ini ya tinggal kita mencari luas lingkaran yang besar ini dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Oke ya. Misal luas lingkaran yang besar saya sebut dengan luas lingkaran yang satu. Oke, luas lingkaran satu itu sama dengan rumusnya pi r kuadrat gitu ya. Kemudian pi-nya pakai yang mana? R-nya itu adalah berapa ini? Kalau di sini sampai sini adalah 40 gitu kan. Berarti di sini tambah 1 lagi berarti 42 ya. Berarti jari-jarinya adalah 21 kuadrat. Karena jari-jarinya adalah 21 itu adalah kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan untuk pi-nya adalah 22/7 gitu ya. Kita lanjut sama dengan 7 kali 21 kali 21 gitu ya. Nah 7 dengan 21 ini kan bisa nih ya 3. Berarti tinggal 22 kalikan 3 kalikan 21. Kita hitung dapat 1386. Ini untuk lingkaran yang besar. Sekarang lingkaran yang kedua. Ya, lingkaran yang kedua itu adalah lingkaran yang kecil. Jari-jarinya berapa? Karena di sini 40, berarti setengahnya adalah 20. Nah, kalau 20 nantinya pakainya pi-nya adalah pi yang 3,14. Oke, kita lanjut. Pi r kuadrat gitu ya. Pi-nya tadi pakai 3,14 karena nanti R-nya itu adalah 20 bukan kelipatan dari 7 sama dengan 3,14 dikalikan berapa ini 400 gitu ya, sama dengan kalau kita kalikan adalah 1256 gitu ya. Nah kalau sudah dapat keduanya ya, luas lingkaran yang pertama yang besar dengan juga lingkaran yang kecil yang kedua ini, maka kita tinggal ya mengurangkan gitu ya. Berarti luas jalan ya, jalan setapak ya itu sama dengan luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil gitu ya. Luas lingkaran yang besar tadi berapa? 1386. Luas lingkaran yang kecil 1256 sama dengan berapa ini? Iya, 130 meter persegi gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah ya teman-teman. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang berukuran 250 meter kali 200 meter. Budi berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali. Maka jarak yang ditempuh Budi adalah titik-titik meter. Ini hampir mirip dengan soal yang tadi ya. Kalau yang tadi cuma bentuknya adalah lingkaran. Kalau yang ini adalah persegi panjang. Ya sudah, kita cari kelilingnya gitu ya. Kelilingnya sebuah persegi panjang. Ya gitu kan. Yang ini 250, yang ini adalah 200. Kita mencari kelilingnya, berarti tinggal keliling sama dengan
2 kali panjang tambah lebar gini ya, berarti 2 panjangnya berapa? 250 ditambah lebarnya adalah 200 sama dengan berapa ini? 2 kali 450 sama dengan 2 kali 450 900. Ini adalah kelilingnya, sedangkan Budi tadi berkeliling sebanyak 3 kali. Ya sudah, berarti jarak yang ditempuh Budi ya, oke, jarak itu sama dengan 3 dikalikan keliling ya, sama dengan 3 dikalikan 900 sama dengan berapa ini? 3 kalikan 900 2700 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, mudah sekali. Soal nomor 25. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki panjang 40 meter dan lebar 20 meter. Kolam renang tersebut dikelilingi jalan setapak selebar 1 meter. Luas jalan setapak itu adalah titik-titik meter. Nah, ini soalnya hampir mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu lingkaran, sekarang adalah persegi panjang gitu ya. Nah, ini misalnya nih. Nah, di sekeliling kolam renang ini ya, sekeliling kolam renang ini nanti dibuat setapak yang jaraknya adalah 1 meter. Baik, berarti kita harus mencari ya luas ya persegi panjang yang besar ya, luas 1, saya katakan luas 1 itu sama dengan nanti dikurangi dengan luas yang kecil, ini saya katakan luas 2 gitu ya. Nah, yang kalau yang ini adalah 40 ya, di sini adalah 20, sedangkan jarak ke sini adalah 1, maka jarak di sini juga 1. Begitu juga yang di sini, ini juga 1, yang sini juga 1, begitu ya. Berarti untuk yang besar itu adalah 40 tambah 1 tambah 1 berapa? 42 gitu ya. Berarti kita ingat panjang kali lebarnya, panjangnya adalah 42 dikalikan dengan lebarnya ya, 20 tambah 1 tambah 1 22 gitu ya, sama dengan berapa ini? 42 kalikan 22, iya 924. Ini adalah luas yang pertama. Sekarang kita cari untuk luas yang kedua. Luas yang kedua ya tinggal dikalikan aja gitu ya. Luas kedua sama dengan 40 dikalikan 20 gitu ya. 40 kalikan 20 berapa? 800. Nah, sudah ketemu nih luas pertama yang besar dan luas yang kedua yang kecil ada 800. Maka kita bisa mencari daerah ya. Luas jalan setapak itu berarti luas setapak. Nah, ya, jalan setapak itu sama dengan ya luas 1 dikurangi dengan luas yang kedua sama dengan 924 dikurangi 800 berapa ini? Iya 124. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, itulah pembahasan dari soal nomor 21 hingga soal nomor 25. Dari kita selalu menyarankan putar video ini buat latihan, kemudian coba latihan tanpa melihat kuncinya, kemudian latihan lagi. Insya Allah dengan perbanyak latihan maka kita akan semakin lihai, semakin cepat dalam mengerjakan soal ujian perangkat desa. Dari kita mengucapkan selamat belajar, sampai jumpa lagi.